Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Sapa Gembala mengajak kita untuk kita membuka Alkitab di dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat dan yang keenam. Ada rupa-rupa karunia tapi hanya satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kebanyakan orang, mungkin Anda pun kesulitan mengetahui apa tujuan penciptaan Allah atas Anda. Tetapi begitulah Anda memahaminya. Satu cara-cara yang luar biasa yang Allah perbuat dalam membentuk saudara dan juga membentuk kita semua yang ada hingga hari ini. Coba saudara bayangkan betapa Tuhan itu sungguh amat baik ketika kita melangkah, contohnya. Dan Tuhan meletakkan iman Anda ada di dalam kasih Kristus. Supaya apa? Supaya Allah memberikan Anda tempat yang terbaik sebagai seorang memperoleh karunia pengampunan. Contohnya di dalam Roma 5 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar dari kasih karunia dan Allah, dari kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda meletakkan iman Anda di dalam Kristus, hal pertama yang Dia lakukan ialah menghapus semua kesalahan yang pernah Anda perbuat. Anda telah diampuni. Tidak ada penghukuman lagi bagi kita, bukan? Tetapi Tuhan menganugerahkan hidup yang kekal. Di sini Tuhan punya rencana jangka panjang buat Anda. Karena Alkitab mencatat dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anda tidak akan pernah bisa mengusahakan jalan Anda sendiri menuju surga. Satu-satunya cara untuk masuk ke surga yaitu dengan anugerah cuma-cuma dari Allah yang Anda terima lewat iman Anda. Perhatikan di sini ketika kita membuka Alkitab dalam Roma 5 ayat yang ke-5 mengatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Jadi saudara, perhatikan peranan Roh Kudus yang ada hidup di dalam diri Anda. Luar biasa, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus bagi kita. Jadi ketika Anda melaksanakan buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Satu buah, ada 9 rasa. Mari kita kerjakan dan mari kita lakukan hal itu semua. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Allah di dalam Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Kemampuan yang spesial di dalam Alkitab, kemampuan ini disebut sebagai karunia rohani. Kemampuan ini berbeda dari karunia materi atau karunia fisik. Ini merupakan kemampuan yang Anda butuhkan untuk melakukan misi yang Tuhan ingin Anda lakukan. Kebanyakan orang percaya bahkan tak tahu bahwa mereka memiliki karunia rohani.
apabila karunia spesial ini telah menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi banyak orang sesama kita. Tapi jika Anda menjadi pengikut Tuhan, yang timbul pertanyaan kita, sudahkah kita memilikinya? Dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 6, ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Perhatikan, apakah itu karunia rohani? Tuhan punya tujuan atas hidup Anda. Karunia rohani Anda adalah peralatan yang Dia atau Allah berikan kepada Anda untuk mengerjakan apa yang Allah minta supaya Anda kerjakan dan lakukan. Mari kita lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Mari kita bertindak sebagaimana apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Tuhan sudah mengampuni dan memberikan anugerah Roh Kudus, supaya dengan demikian kita menjadi kesaksian dan berkat seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Menjadi berkat di balik semua karya-karyanya, termasuk karya di atas kayu salib demi menanggung dosa-dosa umat manusia. Jadi Allah tidak akan pernah meminta Anda melakukan sesuatu yang Dia tidak memberi Anda kemampuan untuk melakukannya. Jadi Tuhan itu baik. Dia hanya meminta apa yang kita sanggup lakukan. Tapi kalau itu tidak kita sanggup, Dia tidak akan memintanya. Tuhan berkati kita, tetap semangat, tetap muliakan Dia, jangan mundur ya, dan tetap setia hidup di dalam anugerah-Nya. Amin.